warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para shaimin dan shaimat, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk masuk di Ramadan 1441 Hijriah ini. Kita berharap semoga Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan berbagai macam ibadah di dalamnya, sehingga kita keluar dari Ramadan nanti menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, salah satu di antara ibadah yang kecil mudah dilakukan adalah doa. Orang yang berdoa ini mendapat jaminan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman pada surah Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Minta kamulah kepadaku, kata Allah, niscaya aku ijabah. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, menurut ahli tafsir, berdoa kepadaku, kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat ini menjelaskan bagaimana Allah akan memberikan ijabah atau mengabulkan apa yang kita minta. Bahkan Allah mengancam orang yang tidak mau berdoa kepada Allah dengan ancaman masuk ke dalam neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ridho kalau kita berdoa kepadanya. Bahkan kalau tak berdoa, Allah sangat tidak suka pada orang itu. Mengapa sampai seperti ini? Karena orang yang mau meminta kepada Allah itu pertanda bahwa dia merasa bergantung kepada Allah. Semakin hamba itu merasa tergantung kepada Allah, semakin sempurna tauhidnya sebenarnya. Ketika ada hamba yang tidak merasa bergantung kepada Allah sehingga dia tidak mau berdoa, inilah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alaihi." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, niscaya Allah akan murka kepadanya. Maka saya katakan di awal, orang yang mau meminta atau berdoa kepada Allah itu akan mendapat jaminan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena lawannya, orang yang tak mau meminta, Allah murka kepadanya. Berarti orang yang meminta akan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terkadang ada orang tidak berdoa disebabkan dia merasa apa yang mau kuminta. Mungkin saja bukan karena kesombongan yang ada pada dirinya, tapi dia bingung entah apa yang mau dia minta. Di satu sisi mungkin dari segi harta, banyak hartanya. Suami sayang kepadanya kalau dia istri. Si suami, istrinya bagus, tidak ada masalah. Istrinya istri yang solihah. Maka dia bingung apa yang hendak aku minta. Anak-anak semua patuh, anak-anak yang solih dan solihah. Sampai dia mengatakan, apa yang mau minta, Pak? Semua lengkap, istri baik, suami baik, anak-anak pun baik, tetangga pun baik-baik. Sebenarnya pada saat itu, karena ketidaktahuannya, kalau memang dia merasa aman dan nyaman dengan apa yang ada sekarang, itulah dia minta supaya tetap Allah memberikan seperti itu. Itu juga doa. Mengapa? Karena apa yang didapatkannya saat ini belum tentu akan seterusnya. Maka dia minta, ya Allah, berikanlah tetap ketenangan kepadaku seperti apa yang kudapatkan saat ini. Itu juga sudah merupakan doa. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian daripada itu, doa ini jangan kita harapkan untuk kita sendiri saja. Jangan kita biasakan kalau kita mendoa hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Tapi juga mendoa untuk orang lain dengan kebaikan, itu satu ibadah juga. Maka dalam Al-Quran surah Muhammad dijelaskan, Rasulullah itu diperintahkan untuk meminta ampunkan dosanya sendiri dan dosa orang lain, bukan hanya dosanya. Sampai Allah mengatakan, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad, minta ampunlah engkau kepada Allah atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Jadi makanya kalau kita berdoa selalu kita barengkan orang lain. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ini sebenarnya bahagian dari pengamalan ayat Al-Quran di surah Muhammad itu.
Bahkan ketika kita mendoakan orang lain, doa yang kita buat untuk orang lain itu justru sebenarnya berbalik kepada kita juga. Kita doakan umpamanya ketika kita melihat ada orang yang sedang susah, ada ibu-ibu berjalan jauh berapa kilometer mencari bekas-bekas botol aqua, plastik-plastik yang terbuang. Kita melihat dia, ada rasa kasihan di hati kita. Kita berdoa, ya Allah, luaskanlah rezekinya, sehatkanlah dia, kuatkan imannya. Di samping berpahala mendoakan dia dengan kebaikan, rupanya itu akan kembali pada diri kita sendiri. Maka Nabi mengatakan dalam satu hadis riwayat Muslim, kata beliau, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib faqala al malakul mu'akkal bihi amin walaka bimithli. Barang siapa yang mendoakan saudaranya di saat saudaranya itu tidak ada di hadapannya, tidak tahu saudaranya itu, dia doakan dengan kebaikan, maka malaikat yang ditugaskan untuk itu mengatakan amin walaka bimithli. Semoga Allah kabulkan apa yang kau doakan dan mudah-mudahan kau juga mendapat yang seperti itu. Coba kita bayangkan, kita doakan dia, ya Allah luaskan rezekinya. Malaikat mengatakan amin, kau pun mudah-mudahan bertambah luas rezekinya. Ya Allah berikan dia kesehatan. Amin kata malaikat, kau juga mudah-mudahan diberikan kesehatan. Kuatkan imannya, maka malaikat juga mengatakan amin, kau pun mudah-mudahan dikuatkan imannya. Jadi jangan berhenti mendoakan orang lain, karena doa untuk orang lain berupa kebaikan itu rupanya juga akan kembali kepada kita. Mungkin saja suatu saat kita berdoa berkali-kali, nampaknya tidak terijabah doa kita. Mungkin saja orang lain yang mendoakan kita yang lebih diijabah Allah, bisa. Apalagi yang mendoakan kita pada saat itu adalah malaikat. Ketika kita doakan dia, ya Allah kuatkan imannya, malaikat mengatakan amin, kau pun mudah-mudahan bertambah kuat imanmu. Malaikat yang mendoakan kita. Semakin banyak kita mendoakan saudara kita dengan kebaikan, maka semakin banyak pula doa malaikat untuk kita berupa kebaikan. Salah satu di antara upaya mencoba, di samping mendapatkan pahala, mencoba mungkin saja doa malaikat untuk kita yang lebih makbul daripada doa kita sendiri. Bisa saja ada anak kita nampaknya agak kurang baik, doakan. Atau mungkin kita lihat ada anak orang juga seperti itu, kita doakan anak orang itu. Anak kita doakan, anak orang lain juga kita doakan. Kita lihat anaknya kurang baik, ya Allah jadikanlah anaknya anak yang soleh. Malaikat akan mengatakan amin, mudah-mudahan dikabulkan Allah permintaanmu, dan juga anakmu mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Nah, inilah dia makna dari hadis ini. Kemudian daripada itu, doa ini insya Allah akan dijabah Allah sesuai dengan ayat Al-Quran tadi. Tapi kadang ada orang mengatakan, aku sudah capek mendoa Pak, tapi tak dikabulkan Allah juga. Dalam satu hadis, Nabi mengingatkan masalah ini. Rasul mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'awtu falam ara yastajibu li fayastakhsiru inda dzalika fayad'u du'a'ahu. Rasul mengatakan senantiasa Allah akan mengijabah doa seorang hamba itu selama dia tidak mendoa untuk dosa. Malam yad'u bi itsmin. Senantiasa doa seorang hamba dikabulkan Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak mendoa untuk dosa atau memutuskan silaturahim, dan selama dia tidak isti'jal. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa itu isti'jal? Rasul mengatakan, ada orang mengatakan, aku sudah mendoa, tapi nampak tak ada yang dikabulkan Allah. Maka rugilah dia pada saat itu, kata Rasulullah. Kemudian dia tinggalkan doanya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini salah satu hal yang penting kita ingat, bahwa berdoa itu jangan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Manfaatnya diantaranya, Allah sangat sayang memberikan ridhonya kepada kita dengan doa itu. Di samping itu ada harapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita inginkan, dan juga mendoakan orang lain. Mudah-mudahan orang lain itu terkabul doa kita untuk dia, tapi di samping itu juga kita akan didoakan oleh para malaikat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.